Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar. Perkenalkan, saya Susana Anggraheni, sahabat rumah belajar Provinsi Papua Barat tahun 2021. Pembatik bagi saya bukanlah sekedar pelatihan biasa. Melalui pembatik saya mendapatkan ilmu, rekan, dan juga pengalaman. Tentunya saya semakin mengenal portal rumah belajar. Perkembangan pandemi COVID-19 di Indonesia turut mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait pembelajaran peserta didik. Sesuai edaran Mendikbudristek Nadiem Makarim, PTMT dapat diterapkan pada wilayah yang bukan merupakan zona merah. Kabupaten Kaimana merupakan salah satu wilayah yang bukan merupakan zona merah pandemi COVID-19 di Indonesia, sehingga PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas dapat dilaksanakan di sekolah-sekolah di Kabupaten Kaimana. Salah satunya Min Kaimana, tempat saya bertugas, sudah melaksanakan PTMT. Pola PTMT yang dilaksanakan di Min Kaimana adalah peserta didik masuk sekolah selama 2 kali dalam 1 minggu. Kemudian durasi waktu pembelajaran di sekolah adalah dari pukul 8 sampai dengan 10. Untuk mengatasi keterbatasan frekuensi dan durasi waktu peserta didik belajar di sekolah, maka diperlukan suatu inovasi pembelajaran. Pembelajaran flipped classroom dapat menjadi salah satu alternatif pembelajaran pada PTMT. Pembelajaran flipped classroom termasuk dalam pembelajaran blended learning, yaitu pembelajaran campuran yang menggabungkan antara pembelajaran tatap muka dan juga pembelajaran online. Secara bahasa, flipped classroom artinya kelas terbalik. Pada flipped classroom, membalik suatu kebiasaan pada pembelajaran tradisional. Pada pembelajaran tradisional, biasanya penyampaian materi dilakukan di sekolah, kemudian dilanjutkan latihan soal berupa PR yang dikerjakan oleh peserta didik di rumah. Sedangkan pada flipped classroom, penyampaian materi dilakukan sebelum peserta didik masuk ke dalam kelas. Kemudian ketika peserta didik di dalam kelas dilanjutkan dengan diskusi serta latihan soal. Pola dasar kegiatan pembelajaran flipped classroom terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, kegiatan belajar di rumah sebelum masuk kelas. Yang kedua, kegiatan belajar di kelas. Pola dasar kegiatan pembelajaran flipped classroom dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing sekolah. Untuk Min Kaimana sebagai tempat tugas saya menerapkan pola dasar kegiatan pembelajaran flipped classroom terbagi menjadi 2 bagian. Praktik baik yang sudah saya lakukan terkait pembelajaran inovatif terintegrasi portal rumah belajar saya wujudkan dalam inovasi pembelajaran flipped classroom terintegrasi portal rumah belajar. Fitur portal rumah belajar yang saya gunakan adalah sumber belajar dan juga edugame. Pelaksanaan pembelajaran flipped classroom terintegrasi portal rumah belajar dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Kegiatan belajar di rumah sebelum masuk kelas. Yang pertama, guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk belajar secara mandiri di rumah dengan menonton video pembelajaran dari fitur sumber belajar melalui link yang dibagikan oleh guru di grup WA. Yang kedua, peserta didik diberi tugas untuk menulis poin-poin penting dari materi yang sudah dipelajari. Kegiatan belajar di kelas.
Yang pertama, guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Kedua, guru memberikan LKPD sebagai bahan diskusi kelompok. Ketiga, guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan diskusi kelompok dan mempresentasikan hasilnya. Keempat, untuk meningkatkan pemahaman peserta didik, guru meminta peserta didik mengakses game edukasi dari fitur EduGame. Praktek baik terkait inovasi pembelajaran Flip Classroom terintegrasi portal Rumah Belajar saya sosialisasikan melalui kegiatan tatap maya dan juga tatap muka. Tiga. Portal Rumah Belajar. Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Demikianlah cerita dari saya, semoga bermanfaat. Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja.